Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini perkembangan bisnis global berjalan sangat cepat, di mana ketidakstabilan, ketidakpastian, kompleks dan ambigu atau biasa disebut VUCA cukup menggambarkan perkembangan tersebut. PTPN sebagai salah satu entitas bisnis perkebunan harus beradaptasi dengan perkembangan tersebut. Untuk itu, PTPN harus berubah lebih baik. Penyesuaian terhadap perubahan itu harus dilaksanakan dengan baik, mengingat di setiap PTPN memiliki berbagai keberagaman seperti umur, kompetensi karyawan, budaya, dan sebagainya. Untuk itu, kompetensi managing diversity seorang leader sangat dibutuhkan untuk mengelola keberagaman tersebut menjadi suatu kekuatan perusahaan untuk bergerak maju dan bersaing dengan perusahaan lain. Adanya berbagai perubahan dan penyesuaian tersebut menuntut kompetensi leading change seorang leader untuk mampu memimpin, mengawal proses perubahan dan penyesuaian itu agar bisa berjalan lancar dan sesuai keinginan para stakeholder. Selain itu, diperlukan seorang leader yang memiliki kompetensi driving innovation untuk mendorong para karyawan agar melakukan inovasi-inovasi, ide-ide kreatif, atau terobosan-terobosan dalam pekerjaan sehari-hari, seperti simplifikasi format laporan, implementasi SAP, IPROK, dan lain-lain. Diharapkan hal-hal tersebut akan memperlancar proses administrasi dan pekerjaan di lapangan. Seorang leader harus mendorong para karyawan bekerja lebih fokus untuk melayani pelanggan, agar pekerjaan bisa berjalan lancar, tidak ada komplain atau zero komplain, pelanggan bisa puas, dan harapannya bisa terpenuhi. Maka, kompetensi customer focus pada diri seorang leader wajib untuk dimiliki dan bisa ditularkan pada karyawan. Selain itu, leader dapat memberikan kesempatan pada para karyawan agar belajar untuk mengambil keputusan, terutama pada operasional. Maka, kompetensi driving execution seorang leader diperlukan untuk membimbing para karyawan tersebut, membuat analisa masalah, membuat alternatif penyelesaian masalah, dan belajar mengambil keputusan. Dengan mengarahkan mindset dan sudut pandang dalam melihat suatu masalah, maka para karyawan diajak untuk belajar berpikir dan bertindak dalam koridor orientasi strategik perusahaan. Jadi, secara tidak langsung, kompetensi strategic orientation seorang leader dapat ditularkan langsung dan diaplikasikan dalam pekerjaan sehari-hari. Leader harus menggunakan kompetensi global business savvy-nya untuk menyadarkan para karyawan agar memahami situasi dan perkembangan bisnis yang mempengaruhi aktivitas perusahaan. Kemudian membuat perencanaan strategis, berusaha meningkatkan daya saing, dan memanfaatkan peluang bisnis yang ada. Dengan memahami lingkungan bisnis, maka kelebihan dan kekurangan perusahaan akan disadari bersama. Sehingga langkah-langkah perbaikan dapat dilakukan dan pada akhirnya lambat laun kemampuan dan nilai tambah perusahaan dapat ditingkatkan. Disinilah kompetensi developing organization capabilities seorang leader sangat dibutuhkan untuk merangkai proses tersebut dalam membangun kemampuan perusahaan. Agar perusahaan lebih lincah, cepat berkembang, dan meningkat nilai tambahnya, maka leader harus memiliki kompetensi building strategic partnership, di mana leader bersama karyawan harus membangun komunikasi dan kerjasama yang baik dengan pihak-pihak eksternal yang dinilai mampu mewujudkan sasaran perusahaan.
Dengan peran aktif seorang leader yang memiliki 10 kompetensi leadership tersebut, maka diharapkan PTPN akan dapat meningkatkan kapabilitas dan kapasitasnya untuk dapat bersaing dalam persaingan global. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan memacu kita untuk bersama meraih juara. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.